Selamat siang, jumpa lagi dengan motivasiku ya. Siang ini saya mau membahas bagaimana mendapatkan subscribe ya, yang hitungannya hanya hitungan hari, tapi subscribe-nya terus bertambah dan makin banyak di channel kita. Saya rasa tutorial bagaimana menambah subscribe di video YouTube kita, saya lihat banyak sekali ya para YouTuber yang terus memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana meningkatkan jumlah subscribe ya. Untuk para pemula tentunya hal ini menjadi PR ya, dan ini saya mau bahas video channel baru saya ya. Ini umurnya baru sekitar 1 minggu ya, sekitar 6 hari lalu lah ya. Kita lihat postingan terakhir pertama itu 6 hari yang lalu ya, 6 hari yang lalu terhitung dari hari ini ya. Hari ini tanggal 19 April 2020 ya, ini baru 6 hari yang lalu ya. Isi videonya pun sederhana ya, hanya gambaran, ilustrasi dan sedikit motivasi yang saya coba buat, dan ini baru beberapa hari yang lalu lah. Ini terakhir hari ini sudah 82 subscribe ya. Saya ingin menjawab dua komen dari pemirsa ya, bagaimana menambahkan jumlah subscribe dengan cepat ya. Dan ini apa namanya? Ini sebenarnya teorinya tidak perlu harus menggunakan ilmu skill dewa ya. Saya rasa semua YouTuber punya kelebihan, punya kekurangan, dan ini saya mau jawab bagaimana strategi saya ya membuat channel baru yang saya rasa ini bukan pekerjaan yang sulit lah untuk para YouTuber ya. Saya rasa mereka-mereka lebih jago dari apa yang saya lakukan. Tapi tidak ada salahnya, coba saya ulas apa saja sih rahasianya, seperti apa, bagaimana caranya bisa menambah subscribe dengan cepat. Oke ya, saya akan balas komen pemirsa di YouTube bawah ini ya. Sebenarnya strateginya sangatlah mudah ya. Strateginya sangatlah mudah. Apa yang mungkin ini sekedar refresh saja ya ke teman-teman, sekedar refresh ya. Sekedar refresh ke teman-teman ya. Apa yang kalian lakukan mungkin itu udah benar ya, tapi tidak ada salahnya kalian coba cek lagi pola dasar kalian, strateginya membuat channel YouTube. Apa saja yang harus kalian lakukan ketika kalian memposting sebuah video kalian ya. Saya akan contohkan salah satu ya. Ini sekedar refresh. Kalau kalian teman-teman sudah melakukannya, oke, berarti kalian sudah benar melakukan. Pertama, kalian tentunya sudah ada bahan untuk akan mengupload sebuah video yang kalian akan unggah di YouTube. Oke, pertama kalian memilih judul yang kalian akan terapkan dalam video tersebut. Oke, kedua, kalian mengisi semi tag di atas ya sebelum deskripsi video. Ya, ini susunannya adalah judul, deskripsi ya. Kalian tulis sedikit isi deskripsi di video kalian. Sekitar ya 50 kata atau 20 kata ya. Ingat ini, dan di bawahnya adalah teks. Ya, saya lihat banyak video yang tidak menggunakan teks sambungan. Ini namanya teks sambungan. Ya, dalam dunia web atau dunia YouTube sebenarnya metodenya sama. Kalau di dunia web itu meta tag, ya, deskripsi, meta tag, keyword itu sama saja. Tapi di dunia YouTube pun ternyata hal ini dipakai, hal ini digunakan. Algoritma YouTube dan Google saya rasa tidak ada jauh beda ya. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya mau mengupload sebuah video, oke, itu pertama, pastiin dulu kalian siapkan judul yang harus kalian siapkan. Ya, mengisi singkat cerita, menerangkan bagaimana isi video kalian, isinya ini apa.
kalian ulas sedikit dalam deskripsi, kemudian kalian lanjutkan untuk menambah sambungan tag ya. Ini kata kunci ya, kata kuncinya banyak ya, hampir ribuan di sini nih ya. Kalian setup seperti ini sampai mentok ke bawah ya. Dan di bawah pun ada teks kedua. Lihat di sini. Di bawah privasi publik, di situ ada kolom teks. Itu pun kalian harus isi. Di situ sekitar 500 kata ya, 500 huruf ya. Kalian susun dengan memisahkan dengan kode koma ya. Kalian isi penuh ya. Di bawah teks ini kalian isi penuh, di sini pun kalian penuh. Permasalahannya adalah banyak YouTuber sekarang sepertikan video-video yang dimuat jarang sekali menggunakan teks. Tapi mereka rame. Nah, ini jadi harus kalian analisa. Mereka jarang menggunakan teks sambungan. Ini namanya teks sambungan. Setelah description, kalian menaruh kata kunci pilihan, kata kunci yang sering dicari di Google, kata kunci yang sering di-search oleh para pengguna YouTube di kolom pencarian. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan kata kunci itu sebanyak itu untuk disusun? Nanti saya kasih info di mana kalian harus search kata kunci pilihan untuk untuk kalian susun di sini ya. Nanti saya kasih tahu caranya dari mana dan harus bagaimana. Yang jadi permasalahan adalah ketika video kalian berkonten bagus, ingat ya, ketika video kalian mempunyai konten yang wah, editingnya yang wah ya, semuanya wah, tapi view-nya sedikit, subscribe-nya sedikit ya, dalam dunia YouTube ya, konten bisa jadi nomor 10 ya. Kalau kalian adalah para pemain YouTuber kawakan, saya rasa dengan bahasa ini kalian udah paham. Ya, saya bukan YouTuber kawakan, tapi ini mengacu pada SOP atau struktur YouTube ya. YouTube punya sebenarnya struktur yaitu struktur dasarnya adalah pengisian judul, description, dan tag itu seringkali diabaikan. Sama ketika kita membuat website itu ada description, ada meta tag, ada verifikasi Google, semua itu disusun rapi. Itu syarat mandatori yang harus kita jalankan sebenarnya. Tapi tidak melakukan ini pun banyak YouTuber yang ramai. Tetapi ini ide saya, ide orang berbeda. Kalian tinggal pilih, kalian mau menggunakan metode orang lain silakan. Kalian mau menggunakan metode saya silakan. Kalau kalian bertanya ke saya, tentu saya akan jawab. Inilah metode saya. Oke. Kemudian ketika sebuah konten YouTube yang wah menjadi nomor 10 dibanding konten yang hanya apa adanya tapi dia rame. Ini masalahnya di mana? Pertama ya, kalian harus tahu pemilihan judul itu menentukan. Ingat ya, kalian jangan serta-merta langsung memilih judul untuk video kalian. Kalian benar-benar harus analisa. Kalian harus benar-benar memilih judul konten yang unik. Paling tidak 10 kata kunci yang judul itu sering dicari, itu pertama. Kedua, kalian tautkan keyword lainnya, keyword pendukung. Yang dinamakan keyword pendukung apa? Ini susunan kata ini ya. Gunanya adalah semakin banyak kata kunci yang kita siapkan di konten kita, kemungkinan lebih besar, kemungkinan lebih cepat channel YouTube kita di-show di mesin pencarian YouTube atau Google. Artinya, ketika ribuan orang mencari kata kunci yang kita sudah pasang, banyak kemungkinan besar YouTube kita muncul di jaring pencarian. Artinya, mereka pasti akan membuka link tersebut dan membuka YouTube kita. Dari situlah metode yang sebenarnya ini dasar ya, dasar untuk dunia web atau YouTube sebenarnya ini yang kadang kita lupa ya. Jadi inilah sebenarnya struktur untuk membuatkan video konten. Apa saja sih yang harus diperhatikan itu ya ini sebenarnya. Tapi orang-orang teman-teman sekarang kan lebih jago, punya trik bagaimana
mendatangkan subscribe hanya hitungan hari sudah ribuan. Itu ide mereka, silakan. Kalau kalian mau mengikuti cara mereka, silahkan. Kalian punya opsi, mau mana yang terbaik kalian lakukan, oke? Kemudian saya akan membahas ya dari mana kita mendapatkan keyword ya, mendapatkan keyword yang tadi saya sudah sebutkan dari mana untuk mendapatkannya, terus bagaimana menyusunnya. Oke, kita langsung saja. Oke, di sini ada sebuah web ya, kalian buka. Kalian nanti bisa buka keywordtool.io ya. Di sini perhatikan. Di sini ada image, video, foto apa segala macam dari mesin Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram. Oke. Kalian ketik contoh cara masak ya. Keyword yang akan keluar adalah seperti ini. Ini kata kunci yang sering dicari orang, kata kunci yang sering diketik oleh seluruh pengguna Google dan YouTube mencari di kolom pencarian. Oke, ini kalian susun. Misalkan kalian membuat sebuah konten cara masak, judulnya cara masak. Keyword pendukung yang harus kalian copy adalah ini. Bagaimana cara ngopinya? Kalian klik saja di sini, oke. Kalian klik di sini. Ya. Copy to alt clip. Ya, kalian klik sini, tinggal kalian paste. Saya rasa ini sangat mudah ya untuk kalian lakukan ya, karena di sini ada ini seorang master YouTube ya. Kalian pahamin kata-kata yang sablok warna hijau. Tanpa Anda sadarin ya, hal ini juga akan meningkatkan jumlah tayangan video kalian atau saluran kalian SEO friendly ya. Jadi semuanya sebenarnya ada rumus ya. Membuat sebuah konten video itu ada rumus. Ya, tidak serta-merta. Coba kita lihat susunan komponen web ya. Ada judul ya. Ada description ya. Ada description ya, perhatikan ya, perhatikan ini dalamannya sama, dalaman web itu sama ya. Jadi kita menggunakan atau apa namanya membuat sebuah video ya, paling tidak cara tadi yang sudah saya kasih ke kalian, kalian coba ya. Kalian mau menggunakan metode apapun itu hak kalian, cuman ketika kalian bertanya ke saya akan kasih sedikit penjelasan apa yang saya lakukan, bagaimana cara meningkatkan subscribe saya, yaitu yang tadi saya gambarkan ke kalian, dan semoga itu menjadi satu masukan ya, menjadi satu uji coba untuk kalian lakukan. Tapi so far ini cukup bagus ya, saya udah lakukan, dan ini saya membuat testing video channel baru yang hanya baru 6 hari sudah 82 subscribe ya, dan kalian bisa coba ya. Semoga kalian diberikan sehat selalu dan terus berkarya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.